sudah Ada, Pak. terlihat sekarang. Ya, saya lanjut ya. Ini RPP-nya RPP 2, ya, rencana aksi 2 maksudnya. Ini materinya hampir sama dan melanjutkan dari materi PBL. Itu tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, di sini mungkin tidak akan saya bacakan semuanya tentang kompetensi inti, ya. Langsung ke kompetensi dasar dan IPK. Nah, untuk KD sikap saya tidak rubah sedikit pun ya dari PBL, dari kemarin materi yang pertama. Mungkin saya langsung ke masalah pengetahuannya, Pak ya. Di sini 3.1 yang ada di KD yang ada di silabus ya. Itu menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, saya di sini membuat sebuah IPK, Pak ya. Mungkin kemarin Bapak bilang bahwa kita boleh mengembangkan ya dalam mungkin dalam tanda kutip ada sedikit perkataan Bapak menyimpang sedikit atau bukan menyimpang tapi agak lebih kreatif atau apalah gitu Pak ya. Jadi di sini saya menjabarkan ada 3 IPK ya. Jadi IPK ini melanjutkan dari IPK yang sebelumnya. Makanya di sini saya tulis 3.1.5 yaitu menganalisis upaya pemerintah dalam menegakkan HAM. Kedua, mengevaluasi upaya penanganan kasus pelanggaran HAM. Yang ketiga ini mengkritik Pak ya, mengkritik upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Nah, kenapa saya mengkritik? Intinya ada karena di sini dari awal permasalahan itu kan masalahnya tentang kreatif, kritis, inovatif juga tentang pembelajaran HOT di sini. Makanya tentang masalah dari LK-LK awal itu saya tuangkan di sini biar sinkron dengan permasalahan gitu. Ya. Terus yang keterampilannya di sini membuat proyek HAM, Pak. Di sini proyeknya itu poster digital tentang wujud kepedulian terhadap kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Yang kedua, mempresentasikan hasil laporan dan mendesain proyek poster digital sebagai wujud kepedulian terhadap kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Nah, tujuan pembelajarannya itu aspek pengetahuan selama proses pembelajaran dengan model pembelajaran PJBL pada materi upaya penegakan HAM, peserta didik mampu menganalisis upaya pemerintah dalam menegakkan HAM dengan baik dan kritis. Yang kedua, selama proses pembelajaran dengan model pembelajaran PJBL, maaf ya Pak ya, ini PJBL ya. PJBL pada materi upaya penegakan HAM, peserta didik mampu mengevaluasi upaya penanganan kasus pelanggaran HAM dengan baik dan kritis. Yang ketiga, selama proses pembelajaran dengan model pembelajaran PJBL pada materi upaya penegakan HAM, peserta didik mampu mengkritik upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM dengan baik dan kritis. Nah, aspek keterampilan tujuannya adalah selama proses pembelajaran dengan model pembelajaran PJBL melalui aktivitas kegiatan proyek pada materi upaya penegakan HAM, peserta didik mampu membuat, ini C6 ya, membuatnya proyek HAM atau poster digital tentang wujud kepedulian terhadap kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dengan baik, kritis, kreatif, dan inovatif. Selama proses pembelajaran, yang kedua, selama proses pembelajaran dengan model pembelajaran PJBL melalui aktivitas kegiatan proyek pada materi upaya penegakan HAM, peserta didik mampu mempresentasikan hasil laporan dan mendesain proyek poster digital sebagai wujud kepedulian terhadap kasus pelanggaran HAM di Indonesia dengan baik dan kritis, kreatif, dan inovatif. Untuk pendekatannya, di sini saya ada 2, nanti minta masukan ke Bapak, apakah ini saintifik dan konstruktivisme. Ya, karena ini cenderung juga ada konstruktivisme ya. Model pembelajaran PJBL ya, metode pengamatan, perancangan, diskusi, presentasi, penugasan. Jadi ada mungkin 4 metode ya. Alatnya itu LCD proyektor, LKPD proyek, daftar hari dan daftar penilaian. Medianya daftar file presentasi atau PPT ya. Untuk materi ini sebenarnya materinya sedikit ya Pak, hanya satu materi, ada bagian-bagian dari materi itu ya.
upaya penegakan HAM, upaya pemerintah dalam menegakkan HAM, upaya penanganan kasus pelanggaran HAM. Untuk sumber belajar itu buku PKN seperti biasa, seperti PBL biasa, buku PKN kelas 11 terbitan Kemendikbud 2012, mungkin ada yang terbaru ya, mungkin. Juga buku Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Juga internet dengan di Wikipedia ya, dengan masalah kasusnya. Lanjut Pak. Apakah lanjut Bapak? Silakan dilanjutkan dulu, Untuk Pak. kegiatan pembelajaran pertemuan 1 ya. Ini seperti biasa ada kegiatan pendahuluan ya, seperti biasa guru mengorientasi ya, melakukan pembukaan dengan mengucapkan salam dan menjawab salam. Guru mengingatkan peserta didik untuk menjaga kebersihan dan kerapihan kelas serta memeriksa pakaian seragam peserta didik itu sebagai disiplin ya. Mengajak peserta didik untuk mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, termasuk kesehatan dalam mengikuti proses pembelajaran dengan berdoa atau religius. Menyanyikan lagu wajib nasional sebagai wujud rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Nasionalisme, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Untuk persepsi di sini saya sedikit agak update sedikit ya, pas kebetulan saja. Guru menjelaskan bahwa pembelajaran hari ini masih terkait materi minggu lalu dan mengingatkan pula bahwa pembelajaran hari ini akan menerapkan sebuah kegiatan proyek untuk menyambut Hari HAM sedunia pada tanggal 10 Desember mendatang. Jadi mudah-mudahan nanti pas ininya mau lewat atau tidak 10 Desember, yang penting masih dalam rangka 10 Desember. Motivasi memberikan gambaran tentang manfaat mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik, dengan daya kritis, kreatif, dan inovatif, di mana peserta didik diharapkan dapat meningkatkan rasa kepedulian yang tinggi tentang pentingnya melindungi hak asasi manusia. Terus pemberian acuan seperti biasa yang sudah-sudah ya, menyampaikan kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan ruang lingkup materi pembelajaran. Itu nanti ditampilkan di dalam Infocus. Untuk kegiatan inti, ini pastinya itu penentu pertanyaan mendasar. Ya, ini saya buat apa ya Pak? Membuat skenario sendiri gitu. Jadi menggambarkan seakan kita itu prosesnya sampai akhir gitu. Di sini saya membuat skenario ya. Guru menyampaikan topik permasalahan dan mengajukan pertanyaan mendasar tentang materi yang akan dipelajari, yaitu apakah kalian mengetahui bahwa ternyata ada beberapa kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia yang sampai saat ini masih belum dituntaskan kasusnya. Bagaimana kalian menyikapi tentang hal tersebut? Itu termasuk pertanyaan hot. Siswa Siswa menanggapi pertanyaan mendasar dan menyikapi dengan ide atau gagasan tentang rasa kepedulian mereka terhadap kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia secara baik dan kritis. Itu critical thinking ya. Guru menjelaskan ide atau gagasan berupa kritikan membangun dari siswa akan dibuat suatu proyek tentang rasa kepedulian terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum diselesaikan sampai saat ini. Sama critical thinking. Guru menyampaikan ide atau gagasan selain dituangkan dalam sebuah laporan, juga diaplikasikan ke dalam sebuah proyek berupa poster digital. Ini terkait TPACK. Guru mempersilahkan peserta didik untuk bertanya terkait langkah kerja yang mesti dilakukan tentang proyek yang diberikan. Ya, komunikasi terjadi ya. Fase 2, mendesain perencanaan proyek. Berdasarkan kelompok yang sudah dibuat sebelumnya, 4-5 orang, guru meminta semua kelompok memahami langkah-langkah proyek yang akan dilakukan dan dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, yaitu membuat berupa poster digital dengan merupakan wujud kepedulian terhadap hak asasi manusia. Ya, itu artinya kolaborasi atau kerjasama. Yang kedua, guru mengingatkan kepada setiap kelompok untuk mempersiapkan alat, media, juga ide, konsep, desain yang menunjang proses pembuatan poster. Ya, guru memberikan bimbingan jika dalam proyek nanti merupakan kritikan, membangun, bukan bersifat hujatan, penghinaan, atau menyinggung SARA. Ya. Fase ketiga, menyusun jadwal pembuatan. Guru dan siswa membuat kesepakatan tentang jadwal pembuatan proyek mulai dari tahapan-tahapan sampai ke pengumpulan tugas. Siswa menyusun jadwal dengan batas waktu yang telah disepakati dalam membuat poster digital tentang kepedulian terhadap hak asasi manusia. Guru mengingatkan agar kelompoknya bisa menyelesaikan proyeknya selesai tepat waktu. Nah, pada saat fase ini, saya menggambarkan bahwa itu waktu sudah hampir selesai, tidak mungkin untuk melanjutkan ke fase keempat. Nah, di sini langsung saya tutup.
Bersama guru, peserta didik melakukan refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran melalui tanya jawab secara klasikal tentang manfaat yang diperoleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Di antaranya, apakah yang paling menarik dari kegiatan pembelajaran hari ini, mengapa? Ya. Menurut kalian, apakah ada materi tahap proyek yang belum dipahami di dalam pertemuan kali ini? Juga menurut kalian, apakah penting membuat sebuah poster untuk menunjukkan rasa peduli terhadap rasa kasus pelanggaran HAM? Yang keempat, apa yang akan kalian lakukan pada kegiatan mendatang biar kegiatan pembelajaran menjadi lebih aktif, kreatif, kritis, dan inovatif? Guru menginformasikan rencana kegiatan proyek ini dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terus guru menutup pelajaran dengan berdoa dan salam. Lanjut ke pertemuan berikutnya, ya silakan kita untuk minggu depannya ya. Ini pertemuan kedua. Seperti biasa guru masuk mengorientasi kelasnya dengan melakukan pembukaan, ya seperti biasa salam ya, memeriksa segala kerapihan, berdoa, lagu wajib nasional, juga mengabsen siswa. Untuk masalah persepsi, guru mengingatkan kembali bahwa pada kegiatan minggu lalu, guru dan siswa telah membuat kesepakatan tentang jadwal proyek yang sedang dikerjakan itu harus selesai tepat waktu. Jadi di sini mengingatkan hari ini itu pertemuan hari ini itu yang kedua ini minimal sudah dilaksanakan ya, sudah dalam proses pengerjaan. Juga ngasih motivasi seperti biasa ya, sama dengan motivasi yang pertemuan pertama ya. Jadi memberi gambaran tentang manfaat mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik, dengan daya kritis, kreatif, dan inovatif, juga diharapkan dapat meningkatkan rasa kepedulian yang tinggi tentang pentingnya melindungi hak asasi manusia. Untuk pemberi acuan sama seperti awal ya, menyampaikan tujuan. Walaupun sudah mengetahui, tapi minimal mengingatkan. Ini tujuannya jangan sampai terlewati atau dilupakan oleh siswa juga. Nah, langsung kegiatan inti fase 4 melanjutkan fase-fase yang minggu lalu, yaitu memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Guru memantau keaktifan peserta didik selama melaksanakan proyek, memantau realisasi perkembangan dan membimbing jika mengalami kesulitan. Siswa mencatat setiap tahapan, mendiskusikan setiap masalah yang muncul selama penyelesaian proyek. Fase 5, menguji hasil. Guru berdiskusi tentang prototipe proyek, itu artinya akan dijadikan sebuah contoh apa gitu. Ada model yang sebuah contoh untuk bisa dilihat sama siswa ya. Memantau keterlibatan peserta didik mengukur ketercapaian standar. Peserta didik membahas kelayakan proyek yang telah dibuat dan membuat laporannya untuk nanti dipresentasikan kepada kelompok lain. Fase 6, fase terakhir, di sini evaluasi pengalaman belajar. Setiap peserta didik mempresentasikan hasil laporannya. Peserta didik yang lain memberikan tanggapan dan bersama guru menyimpulkan hasil proyek. Guru membimbing proses pemaparan proyek menanggapi hasil yang telah dikerjakan bersama kelompoknya. Guru dan peserta didik selanjutnya merefleksi kesimpulan dari proses tahapan-tahapan hingga bisa sampai waktu yang ditentukan. Penutup, peserta didik membuat resume dengan bimbingan guru tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang kasus pelanggaran HAM dan pembuatan proyek berupa poster digital tentang wujud kepedulian tinggi terhadap kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan sampai saat ini. Bersama guru, peserta didik melakukan refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran yang melalui tanya jawab serta klasikal tentang manfaat yang diperoleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Mungkin sama ya seperti yang ini ya, sama refleksi pertanyaannya sama. Terus guru memberikan umpan balik atas proses pembelajaran dan hasil kelompok peserta didik. Guru menutup pelajarannya dengan berdoa dan salam religius. Itulah skenario yang saya buat dari pertemuan pertama sampai pertemuan kedua tentang PJBL dalam bentuk proyek poster digital. Mungkin itu aja. Terima kasih.